Jadi di video saya kali ini saya akan mereview salah satu drama Korea yang sempat melejit di pertengahan sampai akhir tahun 2020 kemarin. Yap, pasti pada udah tahu kan sesuai judul yang sudah aku cantumin di judul video aku, yaitu drama Korea It's Okay Not to Be Okay. Jadi drama Korea It's Okay to Not Be Okay ini diperankan oleh Kim So Hyun dan juga So Ye Ji. Jadi Kim So Hyun di sini berperan sebagai Moon Gang Tae dan So Ye Ji berperan sebagai Ko Moon Young. Tidak hanya dua pemeran, tidak hanya Kim So Hyun dan So Ye Ji, di drama ini juga diperankan oleh beberapa aktor dan juga aktris terkenal lainnya. Pastinya dari kalian banyak yang udah nonton drama ini karena gimana ya, drama ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Ini juga salah satu drama favorit aku karena yaitu tadi drama ini relate banget sama kehidupan kita, dan juga banyak banget pesan moral yang dapat diambil dalam drama ini. Dan juga di drama ini tuh mengangkat kisah tentang kesehatan mental. Jadi penting banget buat kalian yang sekarang sedang menjalani kuliah di jurusan psikologi atau BK nih, seperti saya. Sebelumnya saya mohon maaf banget kalau misalkan ada salah kata dalam menyampaikan, karena juga saya tuh udah agak lupa gitu ya, karena kan udah akhir 2020 kemarin saya nontonnya, jadi mohon dimaafin. Dan juga kalau misalkan ada yang salah, silakan dibetulkan di kolom komentar. Jadi Moon Gang Tae yang diperankan oleh Kim So Hyun ini, dia tuh bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa. Moon Gang Tae ini seorang yatim piatu. Dia itu hanya mempunyai keluarga, yaitu seorang kakak yang bernama Moon Sang Tae, yang diperankan oleh Oh Jung Se. Kakak dari Moon Gang Tae ini menderita Autism Spectrum Disorder atau ASD. Spektrum autism itu merupakan gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan juga bersosialisasi, termasuk juga dalam berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Lalu juga ada Ko Moon Young yang diperankan oleh So Ye Ji. Jadi di sini dia memerankan sebagai seorang perempuan cantik, dingin, dan juga antisosial, dan juga penulis cerita anak. Jadi sesuai dengan kepribadiannya ini, cerita anak yang ditulis oleh Ko Moon Young ini tuh tidak seperti cerita anak kebanyakan, karena biasanya kan cerita anak itu bahagia, senang gitu kan. Nah, dia ini menulis cerita anak yang gelap dan juga suram karena sesuai dengan kepribadiannya. Kisah anak yang ditulis oleh Ko Moon Young ini ada anak lelaki yang penuh ketakutan, kisah hidup zombie, dan juga ada anjing musim semi, tangan dan sang monster. Kalian yang udah nonton kan juga pasti udah tahu kan, ada bukunya juga. Karena drama It's Okay to Not Be Okay ini sebagian besar diambil berlatar tempat rumah sakit jiwa, jadi banyak banget pasien yang mengalami gangguan mental. Seperti yang pertama itu ada Kan Pil Wong. Jadi dia itu adalah salah satu pasien di rumah sakit jiwa. Jadi dia berperan sebagai, ini digambarkan sebagai sosok penyayang, lembut, dan juga polos. Namun di balik sifatnya tersebut, ternyata Kan Pil Wong ini menderita gangguan mental PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi gangguan PTSD ini adalah gangguan stres yang muncul karena orang tersebut itu menyaksikan secara langsung kejadian yang tidak menyenangkan. Di PTSD itu juga dapat membuat orang yang mengalaminya selalu teringat dengan kejadian trauma tersebut. Jadi gangguan yang dialami oleh Kan Pil Wong ini didapat karena saat dia menjadi tentara, terpaksa dia harus menembak orang-orang yang tidak bersalah karena itu perintah. Jadi sejak saat itu, saat dia mendengar suara seperti pistol, dia akan mengalami serangan panik.
Untuk selanjutnya juga ada Kang Enja. Jadi kalian tahu kan ibu-ibu yang pakai bulu warna hitam seperti selendang bulu warna hitam, yaitu adalah Kang Enja. Jadi selain Kan Pilwong, jadi di rumah sakit ini juga ada Kang Enja. Dia mengalami gangguan mental halusinasi. Jadi penampilannya ini tuh emang glamor gitu, dia mengenakan selendang bulu, mantel yang mahal seperti itu, karena dia itu mengatakan ke pasien lain dan juga perawat kalau dia itu istri konglomerat dan juga sedang mencari jodoh untuk anaknya, tapi itu hanya halusinasi dan juga ilusinya. Dia juga sempat loh menjodohkan Moon Gang Tae dengan anak halusinasinya. Jadi gangguan mental yang dialaminya itu karena dipicu sakit hati yang mendalam akibat kematian anak perempuannya. Nah, untungnya setelah dia dirawat di rumah sakit jiwa dia berhasil untuk sembuh. Nah, selanjutnya juga ada pasien Kwon Gidong. Dia mengalami gangguan manic disorder. Kalian tahu kan Kwon Gidong? Dia itu seorang anak dari keluarga terpandang. Jadi gangguan yang dialami oleh Kwon Gidong ini menunjukkan bagian privatnya pada orang lain. Jadi ya kayak buka celananya gitu. Gangguan ini tuh dialami Kwon Gidong karena dia tuh sakit hati terhadap keluarganya. Dia itu tidak sepintar kakak-kakaknya dan akhirnya dia dibuang oleh keluarganya tersebut. Nah, dibuangnya itu ke rumah sakit jiwa itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada Lee Arm. Lee Arm ini mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Jadi Lee Arm ini tuh adalah salah satu pasien yang pemalu dan juga pendiam di rumah sakit jiwa Namun ia tuh mengalami gangguan depresi dan juga kecemasan. Jadi kecemasan karena masa lalu rumah tangganya yang menyakitkan bagi dirinya. Jadi diketahui bahwa Lee Arm ini melarikan diri dari mantan suaminya yang kasar. Jadi sempat ada di salah satu video suaminya itu menemui Lee Arm di rumah sakit jiwa dan mengalami pertengkaran, tapi akhirnya dipisahkan oleh Moon Gang Tae dan juga Ko Moon Young. Nah, yang terakhir ada Yeon Sun Hye. Dia mengalami gangguan identitas disosiatif. Jadi gangguan ini biasanya juga disebut dengan multiple personality disorder. Jadi multiple personality disorder ini adalah gangguan mental yang dimiliki oleh seseorang yang ditandai dengan adanya 2 atau lebih status kepribadian yang berbeda. Biasanya gangguan ini itu adalah reaksi dari suatu trauma yang mendalam dan ekstrim pada anak-anak atau pada masa remaja. Jadi karakter Yeon Sun Hye ini memiliki hubungan yang bermasalah dengan ayahnya yang sangat ia benci. Ternyata orang tuanya itu pernah menjual dirinya kepada seorang dukun yang membuatnya terpaksa menjadi seorang dukun juga. Nah, ada salah satu scene yang paling aku seneng dan paling aku inget itu, dan sampai sekarang itu aku kadang lakuin ya, yaitu waktu Moon Gang Tae itu menenangkan Ko Moon Young saat dia itu sedang marah besar. Dia tuh pengen melukai seseorang. Nah, sama Moon Gang Tae ini dia itu dengan gerak cepat dia melakukan butterfly hug. Jadi kayak gini, lalu ditepuk-tepuk. Kan pasti udah banyak yang tahu kan di scene ini. Lah, manfaat dari butterfly hug ini agar dapat mendapatkan kestabilan emosi. Jadi ini tuh bener-bener scene favorit aku banget gitu. Jadi kalau kalian nonton drama It's Okay to Not Be Okay ini, banyak banget pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, pentingnya untuk punya keseimbangan hidup. Yang kedua, mencoba untuk lebih pengertian terhadap orang lain. Yang ketiga, rasa trauma itu harus dihadapi
bukan malah dihindari. Yang ketiga, fokus terhadap kenangan yang indah pada masa lalu. Yang keempat, keluarga itu tak harus dari satu garis keturunan. Dan yang terakhir, kita akan bisa mendapatkan pelajaran untuk mengendalikan emosi. Jadi buat kalian yang belum nonton drama It's Okay to Not Be Okay ini, kalian wajib banget nonton drama Korea ini. Ini recommend banget recommended ya, kalian harus nonton. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah dalam menjelaskan dan salah dalam perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.